Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semua? Syukurlah kalau kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, ketua kelas boleh siapkan kelasnya dulu. Kita doa dulu sebelum memulai pembelajaran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, Bapak mau absen kalian terlebih dahulu. Ada yang tahu temannya yang tidak hadir pagi hari ini? Hadir semua, Pak. Bagus. Kalau kalian hadir semua, berarti Bapak lanjut ke pembelajaran pagi hari ini. Baiklah, sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, apakah anak-anak Bapak masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, bagus sekali ya Irma. Minggu lalu kita belajar tentang kata baku. Jadi, kata baku sendiri adalah suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar, serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang sering kita sebut KBBI. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelumnya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tuh supaya kalian mengetahui cara menuliskan teks prosedur, mengerti ciri-ciri teks prosedur, macam-macam teks prosedur, dan tujuan dari teks prosedur itu sendiri. Langsung saja Bapak akan menjelaskan pengertian teks prosedur. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisikan cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi teks prosedur ini biasanya berisikan langkah-langkah atau step-step atau tips untuk tutorial melakukan sesuatu. Nah, setelah anak-anak Bapak paham pengertian teks prosedur, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tujuan teks prosedur. Nah, adapun tujuan penulisan teks prosedur di sini yaitu untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana cara mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah itu. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan macam-macam teks prosedur. Nah, macam-macam teks prosedur di sini itu ada 3. Yang pertama itu adalah teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, yang ketiga teks prosedur protokol. Nah, untuk penjelasan teks prosedur sederhana yaitu teks prosedur yang biasanya hanya dilakukan 2 hingga 3 kali aksi. Berarti dia hanya ada 2 langkah atau 3 langkah aksi saja. Contohnya untuk menghidupkan kipas angin, mematikan komputer, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu teks prosedur kompleks. Nah, untuk teks prosedur kompleks sendiri yaitu dia berisi langkah-langkah yang cukup rumit atau banyak langkah-langkah terdapat di dalam teks prosedur kompleks ini. Misalnya itu contohnya untuk membuat atau mengurus KTP. Selanjutnya teks prosedur protokol, di mana teks prosedur protokol sendiri yaitu teks yang aksi atau langkah-langkahnya tidak terlalu rumit. Jadi contohnya membuat telur mata sapi, membuat nasi goreng, dan lain-lain. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan ciri-ciri teks prosedur secara umum. Nah, ciri-ciri teks prosedur di sini secara umum yaitu yang pertama berisi langkah-langkah. Artinya berisi langkah-langkah berarti ada step, ada urutan-urutan yang dilakukan. Yang kedua yaitu disusun secara informatif. Artinya di dalam teks prosedur sendiri berisikan informasi-informasi. Nah, yang ketiga yaitu dijelaskan secara mendetail. Artinya penjelasan di dalam teks prosedur itu semuanya dijelaskan secara rinci. Jadi tidak acak. Ciri yang keempat yaitu bersifat objektif, dan ciri yang kelima yaitu
Langkah berkelanjutan disertai dengan penjelasan. Yang ketujuh bersifat universal. Yang kedelapan bersifat aktual dan akurat. Yang terakhir bersifat logis. Nah, setelah anak-anak Bapak mengetahui ciri-ciri teks prosedur tadi, diharapkan kalian untuk penulisan teks prosedurnya nanti lebih mudah. Untuk selanjutnya kita akan belajar struktur teks prosedur. Yang pertama itu ada judul, kedua ada kalimat pengantarnya, ketiga ada bahan dan peralatannya, keempat itu ada tahapan proses ditulis secara berurutan. Nah, untuk judul sendiri pastinya kalian sudah tahu. Untuk menuliskan teks prosedur, kalian tuh harus menentukan judul dari teks prosedur yang ingin kalian tulis. Dan yang kedua, kalian harus menuliskan kalimat pengantar. Kalimat pengantar sendiri diartikan sebagai pernyataan pembuka untuk penulisan teks prosedur. Dan yang ketiga itu bahan dan peralatan. Jadi di dalam penulisan teks prosedur nanti kalian harus menuliskan bahan-bahan dan peralatan untuk membuat sesuatu hal. Nah, yang terakhir itu ada tahap proses ditulis secara berurutan. Artinya, nantinya saat kalian menuliskan teks prosedur, kalian harus menulis tahapan-tahapan prosesnya secara berurutan. Nah, dari penyampaian tentang struktur teks prosedur tadi, apakah anak-anak Bapak paham semua? Baiklah, kalau kalian paham semua, sebelum Bapak menugaskan kalian untuk menulis teks prosedur, terlebih dahulu kita akan membahas contoh dari teks prosedurnya. Nah, contoh teks prosedur di sini yang akan kita bahas adalah cara membuat telur mata sapi. Nah, cara membuat telur mata sapi itu sendiri pasti anak-anak Bapak semua sudah tahu ya bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama itu pastinya sudah ada telur, kedua ada garam, ketiga ada minyak, keempat adalah penggorengan. Nah, untuk langkah-langkah membuat telurnya sendiri, pertama yang kita harus siapkan yaitu panaskan minyak di dalam penggorengan, lalu pecahkan telur di atas penggorengan. Yang ketiga, balikkan telur ketika kedua sisi telur telah matang. Dan yang keempat, hidangkan telur di atas piring yang telah disediakan. Lalu yang kelima, telur siap disantap. Nah, dari contoh singkat pembuatan teks prosedur tadi, apakah anak-anak Bapak semua sudah paham? Baiklah, kalau anak-anak Bapak paham semua, Bapak akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok, di mana kelompok pertama barisan paling pinggir sebelah kiri, kelompok kedua yang di hadapan Bapak, kelompok ketiga yang di sebelah sini, dan kelompok 4 yang di sebelah sini. Nah, kelompok pertama Bapak akan menugaskan kalian untuk membuat teks prosedur sederhana, dan kelompok kedua yaitu untuk menuliskan teks prosedur kompleks, dan kelompok ketiga menuliskan teks prosedur protokol. Selanjutnya kelompok keempat menuliskan teks prosedur kompleks juga sama seperti kelompok kedua. Nah, Bapak akan membagikan kertasnya ke kalian. Nanti kalian menuliskan di kertas sini saja untuk teks prosedurnya. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyimpulkan apa-apa saja tadi yang telah kita pelajari. Nah, tadi kita telah mempelajari yang pertama itu pengertian dari teks prosedur, kedua ada macam-macam teks prosedur, lalu ciri-ciri teks prosedur, terus yang terakhir itu ada struktur teks prosedur, lalu contoh dari teks prosedur. Nah, karena kalian semua telah paham dengan materi yang disampaikan, maka tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya meresum halaman 48 tentang materi teks persuasif. Jadi minggu depan resuman dari teks persuasifnya dibawa supaya Bapak periksa. Terima kasih buat anak-anak Bapak semuanya. Cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini. Bapak akhiri dengan selamat siang semuanya.